Nah, potensi Bitcoin lu udah bilang minimal 150.000. Potensi altcoin Altcoin ya. tahun ini. Nah altcoin banyak sekali kan. Iya. Puluhan ribu gitu. Kalau misalnya lu nanya altcoin. Top 100 lah. Top 100 no, good question. Kayak BNB 5. lah. Contoh BNB lah, itu masih kali 5. Bisa kali 4 kali 5 menurutku. BNB enggak, BNB udah terlalu besar. Tapi kalau misalnya kita cari yang kayak mungkin Matic gitu, Polygon itu bisa. Kali 5. Kali 5 masih bisa. Mantap kali 500 kali ya. Enggak sampai 500 juga ya. Harusnya kan 500. Oh, gak sampai 500 juga. Ya, Tapi kecuali lu cari yang benar-benar kecil, market cap-nya di bawah 100 juta, meme coin di Solana bisa terbang. Cuman gua itu bukan investasi, itu spekulasi ya. Iya. Jadi lu benar-benar gak merekomendasi orang juga buat masuk ke meme coin kali ya? Karena itu benar-benar gak ada fundamental juga, Pak. Benar-benar gak ada fundamental, tapi di kripto itu balik lagi ini game sosial yang gue selalu bilang kan. Cara kita nebak orang mikirnya apa? Ya apakah gue ada meme coin? Ada gitu, gue beli juga. Cuman bukan yang size besar gitu. Ya, ngerti. Nah, kalau misalnya ada orang yang maksudnya punya apa Bitcoin cuma 5 juta nih, Bro. Oke. Tapi dia screenshot untungnya doang nih. Misalnya kayak bukan untungnya, kayak grafiknya naik doang. Iya. Gitu kan, naik misalnya tiba-tiba naik 30% lah atau apa. Terus dia bilang, "Wah, andai kan lu beli 100 juta, lu dapat 30 juta." Tapi dia cuma beli 5 juta nih. Itu berandai-andai. Berandai-andai. Bahkan banyak sekarang kayak gitu. Tiba-tiba jadi expert. Paham gak sih maksud gue? Oh iya paham. Cuman gini, gue gak pernah mendiskreditkan orang yang mulai dari kecil. Karena gue mulai itu 2 juta modalnya. Gue gak pernah menjelekkan orang karena modal kecil. Tapi kalau orang masih modal kecil tapi ngajarin orang itu, nah itu problem gue di sono. Itu dia. Kalau orang yang mau mulai nggak masalah, silakan 100.000 mulai, karena gue juga dari situ. Benar. Cuman gue nggak ngajarin orang pas porto gue 2 juta aja. Ya gue nggak ngajarin orang. 100 juta juga gue gak ngajarin orang gitu. Tiba-tiba dia buka kelas kan. Nah, buka terus kelas. Informasinya diambil dari grup-grup luar, 10 digabung jadi satu. Digabung jadi satu gitu kan. Itu banyak sih. Sebenarnya itu gak cuma di Indonesia. Oh, di luar negeri juga? Di luar negeri itu juga banyak. Di luar negeri juga banyak. Tapi di Indonesia lagi mulai marak nih kayak gini. Karena mereka mungkin ngeliat, oh ini bisa nih ngambil potensi seperti ini. Cuman balik lagi, kayak begituan gue gak salahin, kali ini free market, silahkan. Cuman ya gak akan laku. Gak gampang begitu. Kalau bilang, oh bisa begini, enggak juga. Kata siapa, mana yang bisa di Indonesia? Gak usah di Indonesia, dia di luar negeri. Ada bilang misalnya, oh bisa bikin komunitas kayak itu. Gue tanya di Discord luar negeri mana yang 200.000. Coba cari kalian. Satu dunia ini, coba cari 250.000 loh. Cuma Indonesia, cuma akademi kripto ya. Satu-satunya satu dunia. Gitu. Jadi kalau yang cari, oh ini ada ini yang ngambil dari grup luar, nggak ada. Grup luar yang mana? Gitu. Oke, paham. Lu tau gak kalau ada orang yang udah ngitung kekayaan lu gara-gara lu beli. Oh serius lu? Dia beli apa, PP ya? Oh, WIF. Terus ini cuma 0,3% dari porto gua. Dihitungin sama orang. 350 miliar katanya. Waduh, enggak lah, itu duit bohongan, editan. Portonya editan aja. Tapi lu sempat ngomong kayak lu pengen jadi 7 naga di Indonesia. 9. Kalau 7 tuh beda. Bener ya? 9 ya? 9. Lu jadi yang ke-10. Ya jadi yang 10 lah. Nah itu naga kecil lah, naga. Cacing tanah. Langkah-langkah apa yang lu lakukan sekarang untuk bisa sampai sana? Karena itu kan kayak ini udah konglomerasi, Pak. Berapa puluh tahun. Betul. Orang bilang ini anak baru 24 kan. Ya. 24 kenapa tiba-tiba udah ngomong kayak gitu? Itu pertanyaan paling bagus. Karena gini, kalau lu mau jadi the next Konglo di generasi kapanpun lu harus belajar, lu nggak bisa nyontek mereka. Maksudnya gini, Rockefeller bikin duitnya itu dari minyak oil. Dia belajar pakai kerosin, dia refine oilnya. Kita lihat juga Andrew Carnegie, kaya dari baja gitu. Indonesia juga sama. Kalau kita lihat dari grup yang paling kaya mungkin dari awal grupnya Salim, kaya dari Indomie. Soalnya itu kan hasil kerjasama dengan pemerintah. Bukannya BCA dulu yang pertama? Enggak, kayaknya selalu dari Indomie. Oh. Dari Indomie itu kenapa bisa seperti itu? Karena dari tepungnya semua Bogasari di monopoli. Nah, gue gak akan pernah bisa bikin mie instan untuk saingin Salim, gak mungkin. Sama seperti gue gak bisa bikin BCA untuk saingin grupnya Jarum gitu. Impossible. Gue gak mungkin bisa bikin tambang batu bara untuk saingin Adaro, gak bisa. Lu harus cari selalu nextnya apa. Karena gini, kalau lu jadi yang pertama dalam suatu teknologi dalam 20 tahun pertama, lu jadi immortal di dunia. Maksudnya apa? Contohnya, kayak piano zaman dulu keluar, itu teknologi piano pertama keluar. Tapi kenapa lagu-lagu gak ada yang bisa ngalahin Beethoven dan lain-lain? Mozart, kenapa? Karena mereka ketika piano keluar, mereka yang eksperimen teknologinya. Pianis sekarang gak ada yang sejago mereka. Nah seperti itu. Nah kripto ini baru 2008 bos. Ini era baru gitu. Lu harus selalu lompat ke yang paling depan, paling pojoknya. Jangan coba ngikutin mereka. Gue nggak bisa main developer properti lawan Sinarmas, nggak kalah gue pasti.
Hajar bikin BSC bebasin tanah, gak bisa gue. Gue gak bisa juga bikin tambang, tiba-tiba tambang nikel, gak bisa. Nah jadi di kripto ini apa yang lu bisa lihat di 50 tahun ke depan? Lu bakal ulik semuanya kemana? Industrinya. Semua industri kripto yang ada lu bakal sikat? Sikat, karena kripto itu jadi balik lagi. Pertama, lu mau cari dari yang mana? Dari kripto kan? Ada banyak nih kan lu bisa cari. Lu bisa bikin custodian wallet, ya, tapi duitnya dari mana? Itu kayaknya susah nanti. Di Indonesia juga belum masuk adopsinya. Exchange. Nah lu bakal bikin exchange? Timothy Exchange gitu? Ini pemikiran yang gue sempat udah pikir lumayan dalam ya selama setahun terakhir. Dan gue bisa bikin matching engine-nya juga gampang. Problemnya satu tapi dengan exchange. Exchange ini di Indonesia regulasinya agak berat. Bapeti gitu-gitu ya? Ya, dan transisi juga masih belum jelas kan. Nanti mungkin gue lihat setelah ada bursa ini kan. Ada bursa, yang dikelola swasta. Terus transisi gimana dari Bapeti ke OJK. Kalau misalnya oke, ya gue mungkin ada konsiderasi. Cuman yang gue sharing sini, rata-rata bocoran bos. Apa? Rata-rata exchange bocoran. Oh iya, karena kan masuk bayar ini kan, koinnya mau didaftarin harus bayar tuh ke exchange-nya kan. Macam-macam, jadi bayar gini lah. Pajak untuk misalnya market buy aja sama limit buy itu besar sekali. Kan kena 021 itu. Itu exchange bayar lebih besar di pajak ya, dibanding dia dapat income sekarang. Itu yang lagi di fight sama para teman-teman owner exchange nih. Karena pusingnya tuh 1000, pusing banget lah. Exchange tuh pusing banget dan duitnya nggak seberapa gitu aja. Kalau nggak sebesar yang kalian kira. Oke, kalau bikin koin sendiri, kenapa lu nggak kepikiran bikin koin sendiri? Bro? Karena bikin koin sendiri itu pasti ada yang rugi. Pasti ada yang rugi. Pasti ada yang rugi. Tapi kan ownernya ini dari nol kan anggapannya. Betul, misalnya gini. Gue bikin Timmy Coin ya kan. Oke, Timmy Coin. Timmy Coin harga $1 gitu. Oke. $1 ini kan karena lu yang suntik dulu pertama modalnya kan. Jadi ada harga awal. $1 ke 10 nih kan Timmy Coin nih. $1 ke 10. Untung gak sebenarnya itu? Untung semua orang. Cuma pasti ada orang yang beli di 10. Betul. Begitu turun ke 6, misalnya dia stabil di 6 jadi 7 gitu. Sideline. Yang 10 ini bisa teriak. Oh gara-gara Timmy nih gini-gini. Gara-gara dia nih beli koin dia. Padahal mungkin koinnya beneran ada use case, beneran ada projectnya. Tapi karena dia turun harganya, dia akan teriak ke gue. Dan gue udah paham banget ini kayak begini. Bahaya ya. Bahaya karena kenapa gue bisa sampai sini sekarang? Karena reputasi gue. Betul. Reputasi gue tuh gue gak pernah ngerugiin orang dari dulu. Mau konglomerat yang gue kenal sampai orang-orang retail gue gak pernah ngerugiin mereka. Dan itu reputasi yang selalu gue jaga. Kalau gue bikin koin, gue udah pasti bisa ngeraup 1-2 triliun. Fix. 100%. 1-2 triliun tuh begini gue bikin koin. Satu Indonesia beli, itu gue bisa pom sampai Vietnam, sampai Thailand, sampai Kamboja gitu. Itu bisa beli semua, itu komunitas gue gandeng semua. Gue paling besar di dunia. Gue tinggal telepon teman-teman gue dari Jepang, dari Korea semua. Suruh orang-orangnya beli. Gue bikin aja di Binance Smart Chain, terus gue kabur semua pakai duitnya hilang. Itu pasti 2 triliun cash itu. Cuman gue gak semurah itu. Moral gue untuk edukasi teman-teman gak semurah itu. Karena visinya ke depan kan akan jauh lebih besar dari itu pastinya. Betul. Oke.